Nah terus yang kedua, nah pada saat itu saya di 2018 di situ ada lowongan pekerjaan yang lulusan D3, diploma 3. Nah ini saya langsung otomatis kan saya sudah daftar, saya sudah buat akunnya. Nah saya tinggal langsung apply aja tuh di situ, melakukan pendaftaran gitu kan. Nah tinggal klik apa segala macam. Kalau misalkan ada data-data yang belum lengkap, dilengkapi dulu baru di apply. Nah itu pada saat itu kalau tidak salah ini dari dibukanya lowongan Pertamina ini, lowongan pekerjaan Pertamina ini ya kurang lebih selama 2 bulan kalau nggak salah. Ya ini cukup lama memang, karena memang mungkin mereka menunggu yang belum mendaftar ataupun kuota yang belum tercukupi untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan administrasi. Nah pada saat itu saya menunggu tuh selama 2 bulan, tapi saya kan sudah bekerja. Sebelum saya mengikuti seleksi ini, saya sudah bekerja, jadi tidak terlalu menunggu tidak terlalu menunggu berharap-harap bahwasanya saya lulus gitu. Nah itu karena memang kan awalnya itu kan saya iseng gitu kan. Nah setelah nunggu lama 2 bulan atau 3 bulan ya kalau saya lupa, tiba-tiba ada email dari email resminya Pertamina bahwasanya saya lulus di tahap administrasi. Nah di tahap administrasi ini kan secara online, jadi mereka sudah menseleksi apa saja yang memang nilai plus kita ataupun yang memang masuk ke dalam kriteria untuk menjadi pekerja Pertamina. Kan di situ pada saat kalian membuka informasi lowongan pekerjaan Pertamina itu, kalian membaca dulu persyaratan-persyaratan yang tertera di situ. Misalkan kayak maksimal umur 27 tahun misalkan. Nah, terus harus IPK-nya berapa? Misalkan IPK-nya minimal 3. Nah, itu kalian harus baca dulu. Kalau misalkan memang kalian kecil ataupun ada yang memang tidak yakin, ya kalau misalkan saran saya sih jangan berputus asa. Kita apply saja tidak apa-apa, tetapi tidak berharap bahwasanya itu bisa dikatakan nilai plus untuk kalian untuk lolos ke tahap selanjutnya. Nah setelah administrasi, ke tahapan yang kedua itu adalah tahapan ataupun seleksi di tahapan screening test. Nah screening test ini kurang lebihnya seperti psikotest, cuma psikotestnya ini bisa dikatakan masih simple lah, maksudnya masih sedikit lah untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, kayak seperti kepribadian, terus ada verbal ataupun logika dan lain-lain. Itu persis seperti psikotest, tapi tidak terlalu spesifik lah, kayak seperti psikotest yang seperti biasanya. Nah pada saat screening test itu pada saat saya mengerjakan tesnya secara online ini, kalian saran dari saya juga, kalian harus sinyal wifi atau sinyal internet kalian bagus, jangan sampai terputus-putus ataupun jaringannya jelek. Nah ini bisa merugikan kalian ketika pada saat melakukan pengisian di tahapan screening test ini. Nah itu awas guys ya, ini berpengaruh sekali jaringan internet ini, karena memang untuk tesnya kan secara online, itu harus kalian perhatikan untuk jaringannya. Nah terus pada saat saya mengerjakan gitu kan, yang kalau soal sih ya susah-susah gampang sih sebenarnya, ya tidak jauh dengan psikotest. Jadi kalian bisa belajar terus tuh untuk kayak seperti buku-buku psikotest, banyak tuh yang dijual di Gramedia. Kalian bisa belajar aja, karena memang saya juga tidak bisa mencontohkan ataupun tidak bisa menjelaskan, karena mungkin nanti konteksnya terlalu dalam untuk menginformasikan rekrutmen perusahaan saya ini. Nah jadi
kalian tetap tetap mengerjakan, tetap fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Jaringan sudah bagus dan yang lain-lain, tinggal berdoa dan ikhtiarnya itu kalian selalu jalankan. Pada saat mengerjakan tetap fokus kepada di depan kalian, di laptop atau di komputer kalian tetap fokus untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, ini pada saat mengerjakan soal ini ada waktu yang terus berjalan. Kalau nggak salah itu 45 menit atau berapa gitu, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari soal secara online ini, yaitu screening test. Nah, setelah screening test misalkan, nah terus untuk tahapan-tahapan selanjutnya tuh gimana sih kalau kalian untuk pasti kan ada banyak yang bingung gitu, kalau misalkan kita lulus informasinya lewat mana gitu kan, informasinya seperti apa. Nah, pada saat ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang kita jalani itu, untuk informasi menandakan kita lulus itu ada di websitenya itu sendiri, ada kayak notifikasi ataupun ada status bahwasanya kalian lulus. Jadi contoh misalkan tadi kan untuk kalian administratif, nah itu nanti statusnya itu berwarna hijau dan bertuliskan lulus. Nah, itu kalian bisa melakukan ataupun melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, itu statusnya lulus berwarna hijau, nah itu kalian sudah dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan selanjutnya ke screening test, misalkan kalian sudah lulus, ya kan, langsung ke tahapan psikotes yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, maksudnya kan banyak tuh yang nggak sabaran menunggu gitu. Saya sudah lama menunggu nih, nggak ada informasi saya tuh lulus sudah sebenarnya, dan yang lain-lain. Itu jangan kalian takuti, jangan bikin kalian nggak pede gitu kan. Sabar sambil menunggu notifikasi itu ataupun status itu berubah. Ya, kalau misalkan rezeki nggak kemana, pasti kalian pasti kalian bisa lah untuk melampaui itu semua. Nah, terus setelah tahapan screening test, selanjutnya yang ketiga itu adalah adanya tahapan psikotes. Nah, psikotes ini lebih kompleks, lebih banyak soalnya, dan terus lebih kalau untuk tipe soalnya sih ya seperti soal-soal psikotes seperti biasa. Cuman kalau menurut saya soal-soalnya ini banyak sekali yang menipu ataupun banyak sekali yang memang membuat kita keliru gitu kan. Kayak seperti di soal-soal logika ataupun seperti matematika dasar. Nah, itu kalian harus pahami, kalian harus fokus untuk mengerjakan psikotes ini. Jadi kalian kalau misalnya psikotes ini saya nggak bisa berbagi pengalaman saya secara detail, karena saya juga kalau misalkan psikotes ini ada sih maksudnya untuk cara cepatnya ataupun cara jitunya. Tetapi kalau misalkan kita sudah paham dengan psikotes itu seperti apa, soal-soal yang sudah kita latihan, nah itu kalian tetap fokus aja tuh ke soal-soal itu. Pasti insya Allah kalian bakal lulus kalau misalkan kalian paham atau kalian sudah fokus ke dalam soal tersebut. Nah, setelah saya mengerjakan psikotes, sama juga tuh kayak screening test, ada waktunya dan yang lain-lain. Nah, selama 1 minggu 2 minggu gitu, status saya di website Pertamina berubah, di website rekrutmen Pertamina berubah menjadi berstatus lulus dan berwarna hijau. Nah, itu menandakan bahwasannya saya bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu adalah tahapan yang